Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Taufik Maidin Limbong dengan NIM 14221069 ingin mereview jurnal elektronika dasar. Jurnal yang ingin saya review berjudul Tingkat Pemahaman Mahasiswa Antar Pembelajaran Online dan Offline dalam Masa Pandemi COVID-19 menggunakan metode forward chaining. Jurnal ini memiliki nama Jurnal Informasi dan Teknologi. Jurnal ini juga memiliki volume 4, nomor 1, halaman 64-69. Dan jurnal ini terbit pada tahun 2022. Jurnal ini ditulis oleh Alvina Tiurmida Sitanggang dengan asal kampus Institut Bisnis dan Teknologi Pelita Indonesia. Yang kedua, Yenny Desnelita dengan asal kampus Institut Bisnis dan Teknologi Indonesia Pelita. Kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu pendahuluan. Di dalam pendahuluan ini terdapat 4 masalah. Yang pertama, tujuan. Tujuan dari jurnal ini adalah untuk meningkatkan akses mahasiswa agar mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Masalah yang kedua yaitu latar belakang atau alasan dari jurnal ini. Latar belakang dari jurnal ini adalah Institut Bisnis dan Teknologi Pelita Indonesia telah melaksanakan pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Proses pembelajaran dilakukan secara online dan offline. Namun, pembelajaran belum terlaksana dengan optimal sehingga dosen kesulitan untuk mengukur tingkat pemahaman hasil belajar online maupun offline. Maka penting untuk menentukan guna mengukur tingkat pemahaman hasil belajar siswa agar satuan pendidikan dapat mengambil kebijakan yang tepat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di masa yang akan datang. Masalah yang ketiga, metode yang digunakan. Sistem ini sudah pernah diterapkan, salah satunya penelitian mengenai tingkat pemahaman siswa dalam pembelajaran daring dan tatap muka langsung dalam masa pandemi COVID-19 terhadap bimbingan TIK menggunakan metode backpropagation. Itu yang keempat, masalah yang akan dijawab, yaitu sistem pakar dapat dipandang memiliki dua lingkungan. Yang pertama, lingkungan pengembangan dan lingkungan konsultasi. Lingkungan pengembangan digunakan oleh pembangunan sistem pakar untuk membangun komponen dan memasukkan pengetahuan ke dalam basis pengetahuan. Yang kedua, lingkungan konsultasi digunakan oleh non-ahli untuk memperoleh pengetahuan. Bagian yang selanjutnya adalah metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan memiliki 3 rumusan masalah, yaitu yang pertama, metode yang digunakan. Metode yang digunakan adalah diawali dengan mengidentifikasi masalah, menganalisis masalah, menentukan tujuan, mempelajari literatur, pengumpulan data, menganalisis data, desain sistem, implementasi sistem, dan pengujian sistem. Masalah yang kedua yaitu diagram penelitian yang dibuat. Diagram penelitian yang dibuat yaitu metodologi yang digunakan dalam penelitian ini diperlihatkan dalam suatu kerangka kerja yang akan dijelaskan pada penelitian ini. Kerangka kerja adalah suatu struktur konseptual dasar yang digunakan untuk memecahkan atau menangani suatu masalah kompleks. Maka dapat dituliskan mengenai metode yang digunakan dalam penelitian ini. Masalah yang ketiga itu bagaimana pengujian yang dilakukan. Pengujian yang dilakukan yaitu pengujian sistem pakar dengan metode forward chaining ini dilakukan untuk memastikan apakah aplikasi sistem pakar yang dirancang sudah mencapai tujuan yang diinginkan dan apakah sudah layak untuk diimplementasikan kepada usernya. Bagian yang keempat yaitu hasil dan pembahasan. Dalam bagian hasil dan pembahasan ini terdapat 4 rumusan masalah, yaitu yang pertama, apa solusi yang diberikan oleh peneliti untuk menjawab permasalahan yang diangkat. Solusinya yaitu diperlukan aplikasi sistem pakar untuk mengidentifikasi karakter pemahaman antar pembelajaran dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL. Masalah yang kedua yaitu bagaimana cara peneliti mendesain eksperimen
untuk menguji sistem yang dibuat, yaitu dengan cara menyusun daftar aturan atau rule yang sesuai dengan prosedur dengan menggunakan ekspresi logika. Masalah yang ketiga, apakah eksperimen yang dilakukan berhasil? Jika tidak, apakah peneliti membahas penyebabnya di dalam jurnal? Eksperimen yang dilakukan berhasil karena hasil uji coba yang dilakukan kepada 50 orang mahasiswa dengan menggunakan aplikasi sistem pakar ini, 40 orang hasil 80% memilih pembelajaran offline dan 20 orang hasil 20% memilih pembelajaran online. Masalah yang keempat yaitu di mana letak kontribusi terbesar dari penelitian yang telah dilakukan. Letak kontribusi terbesarnya terletak pada bagian hasil identifikasi, karena bagian ini telah menjelaskan secara rinci mulai dari proses, tujuan, sampai hasil dari penelitian tersebut. Bagian yang terakhir yaitu kesimpulan. Pada bagian kesimpulan ini terdapat 5 rumusan masalah. Yang pertama, apakah kesimpulan yang dituliskan sudah sesuai dengan tujuan penelitian? Jurnal ini sudah memiliki kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian, karena sistem pakar ini dapat membantu mahasiswa dalam menentukan jenis pemahaman pembelajarannya. Masalah yang kedua, apakah masih ada masalah penelitian yang belum terselesaikan? Hasil pengujian didapatkan tingkat akurasi sebesar 80% offline dan online 20%, sehingga penelitian ini menjadi rujukan dalam pembelajaran yang tepat, apakah online atau offline. Yang ketiga, apakah kamu memiliki ide atau cara lain untuk menyelesaikan permasalahan dalam penelitian? Menurut saya, sebaiknya dalam satu kelas dibentuk beberapa kelompok. Satu kelompok terdiri dari beberapa orang. Lalu, kelompok-kelompok tersebut bergantian untuk mengikuti kelas offline. Satu kelompok mengikuti kelas offline dan kelompok lainnya mengikuti kelas online. Begitu seterusnya sampai semua kelompok mengikuti kelas offline. Masalah yang keempat, di mana letak kelemahan jurnal yang kamu baca? Letak kelemahan jurnal yang sudah saya baca adalah jurnal ini memiliki banyak sekali tabel-tabel yang mungkin sulit untuk dipahami, serta kata-kata yang jarang digunakan sehingga pembaca mungkin kesulitan untuk memahaminya. Masalah yang kelima yaitu apakah referensi yang digunakan dalam jurnal up-to-date? Referensi yang digunakan dalam jurnal ini sudah up-to-date karena jurnal ini dibuat pada tahun 2022. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri review saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.